Rise, Stray Kids, dan Zero Base One. Oke. Prediksi dan harapan. Ini cukup susah buat aku untuk mau prediksi dulu apa mau yang ramenya dulu? Apa ini? Yang gonjang-ganjingnya itu. Project kan. Boleh yang ramenya dulu lah. Kita bahas gonjang-ganjingnya yang di Twitter ya guys. Oke. Jadi Prediksi saya yang menang adalah Day 6 Maybe Tomorrow. Harapan saya Extraordinary Heroes Beautiful Life. Oke. Kenapa? Karena paling itu ya mungkin untuk KGMA. Jadi kita sekarang geser ke Mama. Mama. Mama 2025. Ini bakal dilaksanakan di minggu ini. Kebetulan kita syuting di tanggal 24 ya. 24. Jadi kayak tinggal menghitung hari tanggal 28 29 sampai datangnya si Mama ini. Nah, FYI guys, Mama ini tuh diselenggarakannya di Hong Kong, tepatnya itu di Kai Tak Stadium gitu. Nah, dan itu bakal disiarinnya itu di channel Mnet, terus di aplikasinya juga di Mnet Plus, dan juga kalau nggak salah di HBO juga HBO itu ditayangin juga kalau nggak salah. sama saluran lainnya di HBO ya. Interesting. Oke, mungkin kita sebelum baca nominasinya kita bakal line up dari MC-nya dulu nih. Nah, karena Mama ini tuh terkenal sama apa ya? Performance-nya karena banyak banget kejutan-kejutan di dalamnya, di mana salah satunya adalah line up pembawa acara ini. Ya, gitu. itu juga menarik tuh biasanya konsepinnya Mama tuh. Dan ini line up pembawa acaranya kalau dari itu adalah aktor-artis ternama, terus musisi ternama juga, model hingga komedian ternama di Korea Selatan. Jadi kayak wah banget gitu. Padahal mereka cuma pembawa acara doang, pembaca nominasi mungkin gitu. Tapi kayak mereka tuh artis gede lah di Korea Selatan. Jadi emang sedetail itu gitu. Betul. Kita langsung bacain aja kali ya line up dari pembawa acaranya. Yang pertama ada John Yobin. Betul. Yang kedua ada dulu guys, kalau ada salah pronunciation tolong dikoreksi dan jangan dihujat ya. Kita agak kita bukan nggak bisa bahasa Korea Selatan. Duolingo saya nggak belajar bahasa Korea. Oke, terus ada An Hyosop. Oh, ini ya cukup populer ya di Indonesia. Apa sih iklan apa sih? Mie sedap ya? Mie sedap nggak sih? An Hyosop tuh. Iya kan, bisa kalau nggak salah mie dah, produk mie. Oke, next ada Go Yoon Jung. Cho Seho, terus ada Jang Doyon, Noh Sang Hyun, Jo Yuri solois ya. Betul. Terus ada Lee Kwang Soo ini komedian dan aktor ternama juga. Dia itu di Running Man ya. Kwang Soo tuh Running Man ya. Running Man walaupun udah enggak ya kalau nggak salah ya, udah enggak. Kayak ada Roh Hyun So, Cho Han Gyo, Lee Do Hyun. Nah, ini juga Lee Do Hyun nih, banyak nih fansnya di Indonesia ya. Terus Park Hyung Sik, Ju Ji Hoon, Lee Soo Hyuk, Shin Seung Hoon, Cha Jo Young, Lee Jun Yong, Shin Ye Eun. Shin Ye Eun tuh aktris. Iya, betul. Salah satu favorit. Oh, favorit ya. Drama favoritnya? Jangan bilang mana suka kalau nggak tahu dramanya apa. Bentar agak lupa. The Glory 1. Enggak, favorit saya bukan itu. Apa ya namanya, aku lupa. 18. Itu OG banget. Kalau aku sama ini He Is Psychometric yang sama Jin Yong God Seven. Kalau aku tuh suka dia di Glory sama di Revenge of Others. Kalau aku suka dia tuh. Terus dia tuh ya cakepnya tuh unik lah gitu. Oke, kita lanjut ya, maaf ya guys, agak ke distract, ada favoritnya Mikdat di situ. Terus ada Choi Dae-hoon, Lee Jun Hyuk, Shin Hyun Ji, ini Hyeri Reply bukan? Iya, Reply iya. Ya, Hyeri Reply itu ada Yim Si-wan. Wah, ini ya Girls Day. Ya sama, itu orang yang sama. Iya sama. Itu orang yang sama. Gue mikir lagi. Ini Yim Si-wan sama Joyori bertemu ya. Kan mereka main di Squid Game sebagai pasangan. Spoiler alert. Tapi mereka main di situ. Jadi 2-2-2 dan 3-3-3. Apa? Nggak nonton ya? Nggak nonton. Saya Squid Game berhenti di satu aja. Satu memang masterpiece sih. Lanjut. Kesimpulannya itu ya setelah nonton. Berikutnya ada Arden Cho. Nah, ini juga Arden Cho nih. Itu yang di K-pop Demon Hunters kalau nggak salah dia tuh. I see. Terus ada Michelle Yeoh. Nah, ini juga. Ini juga aktris. Michelle Yeoh itu di Nos terakhir kalau nggak salah, menyusul Michelle dia. Michelle Yeoh emang aktris global ya. Aktris global ya. Michelle Yeoh tuh ini nggak sih? Kok lupa. All everyone. Bukan ya? Apa everything everyone. Oh bukan, ini Michelle Yeoh mah
Bener, everything terus everywhere. di Crazy Rich Asians Everything juga. everywhere all All at at once. Nah, Coaction. Enggak, ini tuh yang apa sih namanya? Waktu itu tuh trennya lagi multiverse. Nah, ini tuh yang multiverse itu. Wick juga dia main di Wick, Di Wicked. di Crazy Rich. Tapi bukan Wick lagunya Oliver Jack ya. Aku Ya. taunya dia di Crazy Rich Asians sih. Cuman ya ini dia kayaknya dibanding yang lain secara karir dia yang paling global gitu. Betul. Dan terakhir ada An Eun-jin. Itu masalah An Eun-jin. komedian apa ya, aku lupa. Coba searching, agak penasaran. An Eun-jin. Oh, aktris deng. Maaf An Eun-jin. Parah banget. An Oh iya. Eun-jin. Oh. Oh iya, iya. Iya benar. Sorry bukan komedian guys. An Eun-jin. Sotoy banget gue. Presiden Playbook main juga. Nah, itulah line up pembawa acara dari Mama 2025. Yang mana ya tadi udah disebutin itu semuanya artis gede gitu di Betul. Korea Selatan gitu. Yep. Oke, selanjutnya ini kita bacain kali ya grup yang bakal tampil di tanggal 28 November dulu nih. Di Day One ya. Day One. Yang pertama ada Aldi. Aldi, bukan Aldi Taher tapi Aldi dari short from Alpha Drive One. Nah, ini Di- juga nih grup apa tadi? yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Nama Boys to Planet. Boys to Planet. Dan itu dinanti banget karena ini bakal jadi stage pertama mereka sebelum debut. Damn. Karena debutnya belum gitu. Ya. Dan katanya mereka di sini bakal bawain lagu Boys to Planet itu pre-release-nya. emang acaranya Mnet juga ya? Acaranya Mnet juga. Make sense. Oke, next ada IVE di Day One. Ada Baby Monster. Let's Ada- go Monsters. Ada Meow. Boy Next Door. Mirror. Boom Soup. NCT Wish. Enhypen. Super Junior. Hearts to Hearts. Treasure. Idol. Dan TWS. Dan Yeonjun. Oh, TWS dan Yeonjun. Oh, Yeonjun kayaknya bawain Solonya. ini lagu baru yang tuh. apa, No Label ya. Ya, oke. Next ada apa nih Pan di Di hari keduanya? Hari keduanya di tanggal 29 itu ada Tomorrow by Together, ada Joan. Itu Joan nggak sih guys bacanya? Sorry kalau salah. Terus ada Aespa, ada Kickflip, ada All Day Project, ada Kyoka, ada Cortis, ada Rise, ada G-Dragon, Stray Kids, I Did, Zero Base One, dan terakhir ada Izna. Oke. Ini ada pertanyaan besar dari saya. Apa tuh? Apakah grup-grup Gen 3 emang nggak dikasih stage atau gimana, kayak Twice, Blackpink, apalagi Red Velvet, iya, intinya mereka ini nggak ada stage-nya. Nice question. Karena aku baca pertanyaan ini juga di Twitter. Karena pas line up-nya keluar, orang-orang tuh kayak, ini line up-nya sama sekali nggak ada Gen 3 di dalamnya gitu. Kenapa? Nggak tahu, tanya Mnet. Karena secara popularity Gen 3 tuh nggak redup loh gitu. Ya, Justru masih makin- banyak masih grup-grup naik yang terus masih gitu. aktif banget gitu. Blackpink, Twice. Blackpink sudah lama nggak pernah ke acara award-nya Korea, jadi which is make sense lah kalau dia Mungkin nggak mereka yang hadir. fokus di global. Cuman secara popularity Blackpink, Twice, Red Velvet. masih ada. Tapi terus nggak tahu nih kalau Red Velvet. Cuman kalau Blackpink sama Twice nih, kalau yang saya lihat sih masih jadi tulang punggungnya labelnya mereka ya. betul, Kayak betul, Twice betul. tuh masih jadi apa ya? Ya kalau bisa disebut grup apa produk sih ya, produk yang paling menjual gitu dari JYP. Blackpink pun demikian gitu di Betul. YG. Nah kalau Red Velvet mungkin lebih kan Wendy juga udah kontraknya udah nggak sama SM, ya. terus Jadi si- mungkin udah nggak sestabil Blackpink sama inilah Twice gitu. Cuman ya itu questionable banget gitu. Kenapa grup-grup Gen 3 ini Jangan. kenapa nggak tampil gitu? Apakah emang sengaja ngasih panggung ke juniornya gitu atau gimana? Nah, itu juga sih jadi pertanyaan. Cuman we never know, Mnet biasa. Mereka punya strateginya sendiri karena mereka ular, jadi ya sudahlah. Karena mereka adalah M. Tapi yang aku excited banget itu adalah line up Day One. Karena ada Baby Monster dan Treasure di hari yang sama. Grup yang mana ikutin? Betul, YG. Walaupun sayang sekali beda hari sama G-Dragon sih. Saya justru nungguin day itu karena ada G-Dragon. Ada GD yang saya tungguin, Stray Kids juga, sama Aespa. Aespa sih. Kalau Aespa. di day itu sih yang paling aku nantiin banget. Kenapa Cortis. saya Oh iya, Cortis menarik juga. Cortis menarik sih. Cuman kenapa menurut saya G-Dragon dan Big Bang adalah hal yang paling, menurut saya dari all time Mama, stage mereka tuh yang paling keren lah gitu. Paling ya dari berapa Mama 2014, 2015. Nggak balik lagi gitu kan, kalau yang saya lihat tuh Big Bang tuh idolnya para idol gitu loh. Betul. Jadi kayak
bahkan idol pun excited banget gitu di saat ngelihat stage-nya Big Bang. Ini saya juga yakin pasti pada fanboying gitu. Betul. Pada saat G-Dragon nampil nanti gitu. Dan konsepnya tuh stage-nya selalu unik-unik gitu. Betul. Kayak yang dulu GD sama nggak tahu GD nggak tahu Big Bang ya, cuman yang ada sama 21-nya. Terus yang 2014 atau 2015 yang Big Bang sebelum hiatus itu stage-nya gede juga. Sama banyak memorable banget lah ya semua stage-nya dari Big Bang atau Big Bang ini. member-membernya tuh. Setuju sih. Makanya kenapa mungkin ditaruh hari kedua ya biar kayak puncaknya banget nih langsung kayak kayaknya sih gitu ya. Let's go Let's gitu. go. Gitulah. Oke, tadi kita udah bahas soal line up-nya, yang mana line up-nya juga cukup menarik ya semuanya gitu. Baik day 1 atau day 2-nya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu dari Mama Awards setiap tahunnya. Collaboration stage-nya. Yang mana collaboration stage tahun ini tuh dar-der banget guys gitu. Oke. Kita bacain kali ya, ada apa Boleh. aja nih. Yang pertama ini saya tertarik juga nih. Park Bogum dan dance crew-nya Boom Sup. Bamsap. Bamsap. Oh, ini tuh yang ini bukan sih survival show yang dancer. Iya, oh, iya. Bamsap tuh yang menang. Enggak, itu kru dari Korea. Oh, oke. Menang dari Jepang. Oke. Park Bogum aktor Seorang aktor, dia bisa nyanyi juga sih sebenarnya. bisa main cello, Bisa main juga sih. piano. Cuman dia dipartnerin sama dance crew. Dance crew. Jadi apa ya pasti dia ngedance dong. Bisa jadi atau bisa jadi tidak juga. Iya, ya. Cuman ya interesting lah gitu. Cuman mas-mas ini multi talentan banget kalau dia Betul, nge-stand. Kalau dia Multi-talent. dia multi talent. Soalnya di Multi talent banget. di Bamsak tuh bawa Roh Hyun Suk si aktris ada juga di sini kan. Oke. Cuman ya Park Bogum ini emang salah satu aktor yang bikin iri sih. Segala bisa. Dan emang biasanya tuh Park Bogum tuh banyak collaboration stage-nya di baik di acara I see. award ataupun di Iya, iya, acara apa special musik show-nya gitu tuh dia banyak special stage kayak gini juga. Karena dia segala bisa Segala sih ya. bisa juga Jadi sih. dikasih proyeknya. Heeh. Dan dia kayaknya nggak pernah nolak gitu. Kayaknya nggak enakan ya orangnya. Jadi kayak tawarin. Enggak kan duitnya gede itu. Oh iya benar. Red card-nya Oke. tinggi. Oke. Oke, next ada Ini nih yang aku tunggu banget. kolaborasi dari 3 grup. Kita ada Boy Next Door, Cortis sama Treasure. Di mana Boy Next Door itu bakal membernya ada 2 Jaehyun dan sama Wonhak. Nah kalau Cortis itu ada Songhyun sama Martin. Martin tuh yang Tinggi yang 190 cm itu. tiang listrik ya. Dan dari Treasure itu ada rap lainnya, ada Hyunsuk, Yoshi Yoshi dan- sama Haruto. Ini tuh kalau nggak salah bawain lagu apa ya aku lupa. Pokoknya itu Hip hop nggak sih? lagunya YG juga kalau nggak salah itu tuh. Pasti Tapi lagu jadul ya? lama lagu jadul. Apakah lagunya Bukan Setaiji tapi bukan Setaiji tapi bukan Setaiji. Bukan itu Apa pokoknya. lagunya Big Bang? Bukan aku lupa, tapi itu grup jadulnya udah juga. ditis, Udah ditis tapi aku lupa judulnya apa. Ada lah pokoknya. Udah nongol tuh ya klip-klip mereka latihan tuh. Enggak ada justru. Oh, nggak ada. Makanya kayak kita penasaran banget bakal seperti apa stage-nya gitu. Oke, next ada Kim Hyosu dan Felix Stray Kids. Ini Special message performance. Nah, aku juga nggak tahu nih, maksudnya akan Wih sih seperti kan apa pidato. bentuknya. Nah, Pidato. aku juga nggak tahu bakal kayak Pantun, gimana pantun. bentuknya. Adu pantun gitu. Iya, ada pantun. Gitu. Mama 2025 cakep gitu. Kalau kayak gitu turun sih marwahnya Mama 2025 ini. Tuh kita nggak tahu di belakang kayak gimana sih. Kim Hyosu tuh apa ya? Kim Hyosu tuh Voice kah? Apa member grup juga? coba. Kita search. Sama artis Kim Jong Un. Aktris. Oh, aktris ya. Aktris terkenal ya, kayaknya ini aktris senior banget di familiar sih mukanya. Korea. Nonton di film apa ya? Kayaknya di film. Di Final Justice. Iya ya, Hmm. aktris senior dia. ada kayaknya ini deh. Ada satu line yang terkenal dari film Taza itu kayaknya main di Taza One Night apa? Film Taza deh. Apa yang Taza One Night? Taza. Pokoknya ada line. Oh iya, Ada The High Rollers. Oh. Pernah dengar kapan? Pernah. Ya. Oke. Ini Tapi jadi perasaan dia sama Felix Felix. collab-nya. Mungkin karena Felix suaranya berat. Bisa jadi ya. Ini penasaran sih bakal seperti apa. Soalnya Special message-nya nih message kayaknya lebih ke ini enggak sih? kayak sambutan gitu. Enggak, lebih ke ngebahas isu-isu global atau Iya, isu-isu mungkin yang nasional di Korea. Kayaknya lebih ke Gitu itu sih. mungkin ya. Jadi justru ini tuh momen sesi formalnya mungkin ya. Mungkin. I don't know. We Ini never asumsi, know. ini asumsi. doang. Kita lihat nanti di Mama ya. Oke, next ada Sung Han Bin dari Zero Base One dan dancer Kyoka. Kyoka. Pasti dance sih. Karena Han Bin itu kan terkenalnya Dance. apa sih?
teknik dance yang ini tuh apa sih nama? Aduh, tilting. tuting, Ya, itu ya, kayak tek, gitu. Oh ya, oke. Jadi ini Kak tuh yang menang kalau nggak salah yang menang sih. oh dari apa Street Demon Fighter itu ya. I see. Kalau nggak salah. Oke. Dan yang terakhir ada Ini yang ditunggu-tunggu banget nih. official Collaboration collaboration with K-pop Demon Hunter. Hunter. Di mana katanya bakal ada grup Huntrix dan ada juga Saja Boys-nya. Ah. Cuman sampai sejauh ini sampai hari kita syuting hari ini nih guys, belum ada tease apapun soal siapa yang bakal jadi Saja Boys membernya dan siapa yang jadi member dari Huntrix gitu. Walaupun sebenarnya udah ada di tease kayak kalimat-kalimat gitu loh yang katanya itu clue, tapi kayak clue-nya pun tidak membantu sejujurnya menurut aku. Kayak aku masih walaupun ada kata Masih baby di clueless situ. ya? Ada kata baby join the hunter. Ah. Nah itu apakah baby monster? Banyak yang curiganya sih ke sana ya. Cuman kayak Mana berharapnya aku sebagai gimana? monster sih sangat berharap besar ya. Mudah-mudahan itu baby monster Yeah. gitu kan. Mudah-mudahan sih. Oh, terus aku baca ada fan teori di Twitter. Maaf karena aku monstis guys. Jadi itu katanya adalah isinya tuh kolaborasi dari membernya baby monster, Izna sama Heart to Heart kalau nggak salah. Yang itu tuh isinya Seven Liners-nya. Jadi orang member-member yang kelahiran 2007-nya di masing-masing grup katanya gitu. I see. Teori, fan teori tapi nggak tahu lah. Cuman aku berharap mudah-mudahan bener baby monster gitu. We'll see ya. Karena kan YG ini agaknya pelit kolaborasi ya. Cuma melihat Tracer aja udah bisa nih kolaborasi sekarang. Apakah Bisa, kali ini berarti baby monster juga bisa? We never know. Oke. Itu tadi udah bahas Udah soal kolaborasi line yang up kita kolaborasinya. teorikan. Nah ini nih. Next, ini kita masuk ke nominasi pertama. Tuh. Ini kita mulai dari Best Male Artist. Untuk kategorinya ada apa aja, Pan? Kategori nominasi. Siapa aja Nah, nominasinya? nomininya ya. Nomininya siapa aja? Itu yang pertama ada Mark dari NCT. Yep. Terus ada Baekhyun, ada Jin, ada G-Dragon dan ada J-Hope. Oke. Menurut aku ini Nah, kita ke sesi prediksi ya. prediksi satu kemungkinan siapa yang menang, satu yang pengen mana menang siapa? Oke, setuju. Kak, orang dulu. Prediksi. Prediksi Jaya, orang. Jaya. Prediksi orang yang menang adalah tar dulu. Nggak tahu ya, menurut aku sih kayaknya yang menang itu G-Dragon. Kenapa? Karena G-Dragon juga hadir di award-nya secara langsung, dia bakal tak perform. Dan aku tuh punya kepercayaan di mana kalau artisnya hadir Pasti dapat award. dapat sesuatu Iya, gitu. iya. Entah itu dia, entah yang tadi gitu ya, entah diada-adain gitu sih kategorinya atau gimana. Tapi kalau artisnya hadir pasti menang satu minimal. Apalagi udah dia nampil di stage mah udah pasti dapat gitu. Betul. Dan di antara semua, tapi terlepas dari apa tadi gitu ya, alasan tadi, G-Dragon adalah yang paling sepuh di kategori antara ini gitu. Jadi kayak di antara yang lain itu dia yang paling sepuh dan emang secara dampaknya secara global tuh gede banget gitu kan G-Dragon tuh. Jadi kayak menurut aku sih kayaknya G-Dragon yang menang ya. Kalau itu prediksi. Kalau yang pengen mana yang pengennya? G-Dragon. Sama. Of course. Saya juga sama. Iya. Prediksi saya yang menang GD karena dia produktif banget tahun ini. Ya, banyak sih. Kolaborasi yang salah satu kolaborasi paling besar juga yang sama Anderson .Paak yang Too Bad. Musiknya juga enak, video klipnya juga ikonik GD banget gitu. Dan dia pun aktif nampil nongol di mana-mana gitu ya di media sekarang. Jadi make sense banget kalau GD menang. Dan kalau dibandingin sama J-Hope, Jin, Baekhyun, ya mungkin Mark aktif banget ya di NCT juga. Cuman kalau dibandingin sama J-Hope, Jin sama Baekhyun, kayaknya GD lebih aktif gitu. Iya, betul. Jadi prediksi saya sih yang menang GD dan saya pengen GD Jadi menang. menang. Walaupun teori konspirasi aku adalah yang menangnya salah satu member BTS. Oke, ya itu Teori konspirasi aku ya. ya. Alasannya kenapa? If you know, you know. Oke, move Move ke yang female-nya. Tadi kan itu best male artist, nih Sekarang best best female female artist. artist. Ada siapa aja? ada Yuki Idol, ada Jennie Blackpink, Jisoo Blackpink, Taeyeon SNSD. SNSD. Emang masih Masih. ya Taeyeon mah? Kok kamu bertanya masih? Karena kan beberapa membernya udah enggak kan. Iya. SNSD. Tapi masih Taeyeon mah. Si SNSD bukan cara Masing-masing. beda level. Tapi dia udah kontrak, udah bukan SM. Yang si SM Taeyeon doang sama Taeyeon SM. SM. Oke. Taeyeon. Ya Hyun nge-DJ kan ya. Oke, dan terakhir adalah Rose Blackpink. Roche. Rose Nah, Blackpink. Kita kan Kasihan prediksi. banget Lisa nggak? iya. Kayak tiga, ini tiga membernya bisa nggak ada di sini. tiga masuk. Wah ini prediksi dan mana berharap siapa yang menang?
Ini sengit banget menurut aku. Iya, lumayan. Ini sengit sengit banget. sih. Cuman Menurut aku pribadi. Taeyeon udah out of the list nggak sih? Taeyeon. Iya. Tapi menurut aku justru yang menang tuh either anggota Blackpink. Rose kalau kata saya. Prediksi saya Rose. Kalau kata aku Jennie. Oke. Kalau kata aku Jennie. Karena Rose dia kayaknya akan menang di kategori lain. Karena dia ada di kategori lain yang menurut aku kayaknya dia akan menang di situ. Oke. Dan menurut aku sih kayaknya Jennie ya menurut aku. Taeyeon itu one of a kind, kayak dia tuh legend banget. Tapi Ya. menurut aku kayaknya enggak deh gitu. Menurut aku ya. Ini prediksi. Yap. Kalau siapa yang maunya? Maunya siapa? Aku maunya Jisoo. Mana yang stand Jisoo? Oke. Kalau saya prediksi saya Rose karena kolaborasi paling sukses di Blackpink adalah Rose yang sama betul. Bruno Mars, EPT. Itu dibandingin kolaborasi lain, Jennie dengan siapa? Jennie banyak sih. Jisoo sama Zayn juga. Zayn. Ya, Jennie banyak banget kan. Cuman Rose ini nggak sebanyak Jennie, cuman dia kolaborasi sama Bruno Mars dan Impactnya sebesar itu. impactnya sebesar itu. Jadi itu sih argumen saya kenapa prediksi saya adalah Rose yang menang gitu. Cuman kalau secara presence di internet sih emang Jennie lebih besar sih, lebih sering tampil sih. Cuman Betul. kalau saya ngelihatnya dari by project aja gitu. Oke. Cuman kalau saya pengen menang siapa Taeyeon. Karena saya Oke. lebih banyak dari semua female artist di sini saya lebih banyak dengerin lagunya Taeyeon. Taeyeon. Oke. Karena Emang legend sih dia. enak Lagu-lagunya lagunya juga dia. enak sih. Setuju. Gitu. Oke, itu tadi best male dan Emang female artist. lagu yang lain nggak enak? Enak. Makanya Iya, tadi iya. aku. Ya, cuman kalau di playlist saya dibandingin lagunya Yang- lagunya Jennie juga ada di playlist saya, cuman lagunya Taeyeon lebih banyak gitu Betul. di playlist tuh. Oke, Ini bisa jadi yang menangnya underdognya nih, Yuki nih. Yuki Kita nggak tiba-tiba bahas. iya. Who knows? Tiba-tiba Kita menang. nggak pernah mention Yuki dari tadi, tiba-tiba Yuki yang menang. Itu make sense Pan. Ini di Hong Kong loh. Ini acaranya di Hong Kong. Betul. Acaranya di Hong Kong loh. Betul. Acaranya di Hong Kong lah. Yuki ada di kategori mana lagi? Nggak ada. Betul. Yuki bisa jadi. Underdog. Oke, kita nanti ya pas di hari H. Yuk, siapa pemenangnya dari best male artist ini? Underdognya Yuki sih. Oke, kita masuk ke kategori berikutnya. Ini ada best male group. Oke. Tuh. Ada siapa aja, Dad? Ada Seventeen, Tomorrow by Together atau TXT, Boy Next Door, Enhypen, Rise, Stray Kids, dan Zero Best One. Oke. Prediksi dan harapan. Ini cukup susah buat aku. Untuk memprediksi pun aku bingung. Karena di antara semua kandidat Agak ini merata ya. Merata, maksudnya kayak boy group tuh menurut aku secara fame-nya, secara keterkenalannya tuh Rata. kayaknya rata gitu. Gak sih. ada yang terlalu menonjol, jadi kayak Karena kayak, tapi mungkin kalau aku harus nge-list top 2 dari list ini, tuh pasti Seventeen atau nggak Stray Kids menurut aku. Selain mereka memang yang udah lebih lama Sepuh. berkecimpung di K-pop gitu, tapi mereka juga kayaknya yang dampaknya cukup gede juga Ya. secara global gitu. Ya. Dan di nomor 3-nya mungkin TXT sih sebenarnya. Jadi kayak aku bingung gitu loh kalau ini siapa aku mau memprediksi siapa pun bingung. harapannya. Harapannya sih Zero Best One. Serius. Betul. Wow. Ayo, grup dari UMKM harus menunjukkan bahwa mereka juga bisa menang di Best Male Group ini melawan Oke. para senior. Oke. Kalau dari Kalau ditambah, kita tidak pernah tahu Zero Best One ini akan diperpanjang atau enggak. Karena kontraknya berakhir di Januari nanti. Damn. Kalau nggak salah, pokoknya awal tahun ini. Jadi mereka kayak tuh dari Best Planet yang pertama. dari program juga ya. Dari Mnet juga sama Best Planet. Jadi kayak, ayo guys menang. Karena kita tidak tahu ini dilanjut atau enggak grupnya gitu. Cuma kayak kalau nggak dilanjut, seenggaknya kalian sebelum udahan tuh Dapat award dulu. dapat award yang remarkable banget itu Ya. sebagai best male group. Oke. Sebelum Halo. kita lanjut, kayaknya lagi azan. Azan ya? Kita break dulu sebentar. Lama juga. Oke, tadi kita sempat jeda sebentar Jeda. karena ada Azan zuhur. azan zuhur. Kita sekarang lanjut. Tadi kita masih ngebahas soal prediksi ya kalau nggak salah. Betul. Prediksi dari best male group ini. Jadi ya itu kalau di aku ya, pokoknya antara 3 Seventeen, Stray Kids atau Tomorrow by Together. Tapi harapannya Zero Best One. Kalau dari mana gimana? Kalau dari saya prediksinya Seventeen, karena Seventeen dibanding yang lain, kalau yang saya lihat yang paling mengglobal, Oke. karena project yang paling sepuh juga Oke. dibanding yang lain. Berarti mereka sekarang di hype juga ya? Iya, under Karena hype. Playlist playlistnya kan udah under hype sekarang. ya, oke. Cuman kalau tapi bentar, iya ya, Seventeen project globalnya lebih banyak nggak dari kalau mana setuju nggak kalau argumen saya itu?
Kalau akhir-akhir ini tuh sebenarnya kayaknya mereka nggak, iya setuju, tapi kayak akhir-akhir ini kayaknya nggak sebanyak Stray Kids. Karena Stray Kids karena beberapa membernya kan lagi wamil juga kalau nggak salah, dan mereka lagi konser aja kan sekarang Seventeen tuh. Justru saya nggak ngerti, maksudnya Stray Kids justru yang saya lumayan ngikutin juga kan Stray Kids. Dia belum ada project global menurut saya mah. Iya kan? Nggak ada lagu yang dikhususkan. Kalau maksudnya kalau itu. Seventeen kan dia bikin unit yang Mingyu sama X-Cooks. Itu kan wah itu Inggris. Iya, pasarnya Liriknya global full Inggris banget gitu dan kan. MV-nya pun di Oke, Amerika I see. gitu-gitu. Oh ya sih, kalau Stray Kids mungkin enggak ya. Cuma maksudnya kayak Stray Kids itu menjadi apa ya istilahnya, kompetitor yang cukup kuat sebenarnya. Kuat banget. Karena ya itu secara global popularitas itu mungkin iya. sama sih sama Seventeen gitu. Dan Cuma setuju sih, mungkin ya kalau secara project ya kali ya Seventeen. Dan kalau harapan saya Stray Kids sih, karena dibanding semua grup yang ada di sini saya paling dengerin Stray Kids. Dan aku baru notice 4 grup dari best male group ini atau semuanya under hype. TXT, Enhypen, Boy Next Door. dan Boy Next Door. Oh iya anjir. Let's go JYP. Let's go. Enggak, Zero Base One, Wake One. Walaupun aku benci Wake One, tapi ayo Zero Base One. Let's go JYP. Oke, itu Oke, untuk next. best male grupnya. Sekarang kita geser ke yang female grupnya, best female group. Nah ini Ini lebih seru. lebih seru nih. Kemarin pasti udah tahu jawaban orang, cuma kita bacakan ini ya. Oke. Nominasinya itu pertama ada aespa, Spa. ada Baby Monster, ada Idol, IVE, Reza Raffin sama Twice. Wah ini kuat semua. Ini kuat semua. Gak ada yang lemah sih di Nggak sini. ada yang lemah, kuat semua. Ini kuat semua. Cuman for sure saya yakin Twice nggak akan menang karena nggak Betul. akan hadir. Betul. Kayaknya, tapi yang aku kaget dari kategori ini adalah karena Baby Monster adalah salah satunya Gen 5 yang masuk di kategori ini. Oh ya. Karena sisanya Twice Gen 3. Tiga. Sisanya tuh Gen 4 semua. aespa, Idol, IVE, Reza Raffin. Saya turut berduka buat ITZY. Kakaknya yang masuk loh. Kakaknya yang masuk. Oh, fun fact juga aku dari kemarin banget, dari mulai banyaknya award di Korea tuh aku selalu mikirin kenapa ITZY nggak ada di line up Iya, anjir. award Korea sama sekali. Kagema nggak ada dia, di Mama nggak ada. Next itu kalau nggak salah ada MMA, tapi kalau nggak salah MMA juga ITZY nggak ada deh Melon kalau nggak ya? salah. Iya, kalau nggak salah dia juga nggak ada di situ. Jadi kayak JYP, what are you doing JYP? Your group ITZY, ya Allah, rest in peace. Enggak, maksudnya kayak let's go. Ya Allah, kasihan. Oke, balik lagi ke kategori best female group. Prediksi. Prediksi saya yang menang adalah Susah. IVE. Why? Karena paling besar di Korea. Oke. Starship juga mahir berpolitik. Oke. Oke. Karena dari dulu Starship tuh dekat dengan Mnet. Oke. Setiap produce pasti ada yang debut dari Starship gitu-gitulah. Oke. Jadi pertama IVE-nya naik banget, kedua Starship dekat dengan Mnet. Oke. Jadi make sense aja kalau IVE menang gitu. Oke. Meskipun prediksi keduanya adalah yang menang itu adalah aespa. aespa itu. For sure karena yang paling global Betul. dibanding semua yang ada di sini gitu. Itu prediksi. Prediksi. Harapannya? Harapan saya yang menang adalah aespa. aespa. Oke. Why? Kalau sebenarnya berharapnya Twice, cuman udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Jadi berharapnya. Kayaknya dia dimasukin ke kategori ini untuk ngeramein dong. Ya. Iya Biar sih. kayak- Iya, kayak bawain fans nyari once aja mereka. Nyari once aja mereka. Dan kenapa saya pengen aespa yang menang karena ya itu ya personal sih ya, karena lagu dibanding semuanya balik lagi lagu-lagu yang saya dengar dan konsep grup yang paling saya suka dibanding semua ini adalah konsepnya aespa. aespa. Karena aespa tuh menurut saya big thing gitu di K-pop Iya. tuh. Mereka tuh unik banget gitu. Salah satu trendsetter musik-musik aneh juga awalnya dari aespa dulu kan. lagu debutnya Black Mamba itu debutnya udah aneh lagunya gitu. Terus comeback pertamanya next level. Next track. Tambah aneh tuh. Iya. Tapi rame banget lagunya. Cuman ya justru trennya berubah gitu kan. Dari grup-grup lain banyak yang pakai cara itu juga. Dan itu ngewarnain banget dunia K-pop K-pop ya. sekarang, jadi nggak gitu-gitu aja. Jadi lebih seru gitu. Lebih berwarna gitu. Jadi Oke, saya oke. pilih. Saya berharapnya aespa yang menang. Oke. Kalau dari aku rekomendasi lagi. Prediksi. Rekomendasi gitu. Kayak nanti gue rekomendasi. Kalau prediksinya, aduh, ini strong semua contender sih. semua ini. Bingung sih sejujurnya, sama kayak yang mailnya gitu ya.
Cuman aku setuju sih antara IVE kalau nggak aespa. Tapi bisa jadi underdognya ini Idol. Ya. Balik lagi ini Hong di Kong. Hong Kong. Itu di Idol ada 2 membernya. Kalau Yuki nggak menang, Idol Di sini. minimal menang Iya, gitu. gitu. I don't know lah, tapi underdognya mungkin itu. Hmm. Tapi kayak antara IVE atau aespa sih. Hmm. Walaupun harapannya mah of course Baby Baby Monster gitu kan. Apalagi sih kayak ini suatu kebanggaan banget sebagai satu-satunya Gen 5 yang masuk di kategori ini gitu. Cuman Jadi, saya sih tapi harapannya kecil sebenarnya Ya. kayak Baby Monster bisa menang tuh kayaknya kecil gitu karena hubungan YG dengan Mnet ini Mnet, betul. tidak sebagus itu. betul. Jadi kayak mungkin Baby Monster dimasukin sama halnya kayak Twice untuk mengundang Monsters aja ke sini gitu Bawain kayak. hype aja. Betul. Gitu sih. Oke. Itu Seru untuk banget nih. ini seru banget sih. Next ada Best, Best New New Artist. Artist. Wah, ini seru juga. Susah banget karena Gen 5 itu Ya. mantap-mantap. Kita bacain ada siapa Aduh, aja. ini menarik juga nih. Oke, Best New Artist nih nyampur ya, cewek cowok. Nah, Itu nyampur. Deh. ini yang kemarin rame di Twitter. Oke, kita baca dulu namanya itu siapa Yang aja. pertama ada Hof, Ada All Day Project, All Day Project. Baby Don't Cry, Close Your Eyes, Eyes, Cortis, Hearts to Hearts, I Did, Izna, Kickflip, Kickflip, dan dan Kiki. Kiki. Oke, langsung prediksi. Mau prediksi dulu apa mau yang ramenya dulu? Apa ini? Yang gonjang-ganjingnya itu. Project kah? Eh, Boleh yang ramenya dulu lah. kita bahas gonjang-ganjingnya yang di Twitter ya guys. Oke. Jadi ini sempat ramai banget ketika nominasi ini keluar. Karena sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya Best New Artist itu selalu dibedain sama seperti yang lainnya. Jadi ada male, ada female. Tapi special case di tahun ini tiba-tiba Best New Artist ini tuh dijadiin satu. Jadi nggak ada male, nggak ada female. Oke, saya tebak. Netizen berasumsi karena All Day Project nyampur cewek cowok. Betul. Again banyak. Demi All Day Project. Betul. Jadi banyak yang berteori konspirasi. Again, Ini it's untuk nepotism. meloloskan Betul. All Day Project biar bisa masuk di kategori ini. Betul. Karena sejauh ini emang nggak ada kategori Best New Artist untuk yang co-ed. Pasti co-ed selalu group. male atau Female. female gitu, nggak ada yang co-ed karena memang di K-pop sendiri mungkin nggak segitu banyak ada co-ed group gitu kan. Nah tapi banyak yang berteori untuk meloloskan All Day Project Karena satu cucu Samsung ini. ini jadi akhirnya dijadiin satu nih kategorinya. Oke. Begitu. Kalau itu prediksi kita, konspirasinya. of course yang menang adalah All Day All Day Project. Project udah. Karena Jadi yang dari- lain say goodbye. dari Gak usah berharap. dari anomali kategorinya pun ya asumsi kita adalah karena satu grup ini ya. Asumsi betul. netizen adalah karena satu grup ini. Jadi Tapi apa tuh? teori konspirasi lainnya Apa tuh? kan Mnet ular ya. Heeh. Ya ini cuma untuk Cuman ngundang ngomper-ngomper buzz aja ya. gitu loh. Jadi biar rame nih biar diobrolin. Yap. Karena banyak juga yang berteori konspirasi. Siapa sih yang deserve dapat kategori ini kalau seandainya itu dipisah male dan female? Yep. Jawabannya udah terkerucuti jadi 2 kalau aku baca di Twitter tuh. Kalau untuk male-nya itu Cortis, Cortis for sure. yang female-nya itu Heart to Hearts. For sure. Tuh, itu banyak yang bilang kayak harusnya mereka yang menang. Jadi kayak sampai yang menangnya bukan mereka. Wah, emosi Of tuh. course ini sangat-sangat Heeh. sudah diatur gitu biar salah satu grup menang katanya Yep. gitu. Begitulah. Tapi bagaimana kita balik ke prediksi? Prediksi All Day Project yang prediksi saya All Day Project yang menang, harapannya Hearts to Hearts yang Harus menang. rasa menang. Walaupun aku nggak tahu sih ketika Best New Artist ini dijadiin satu kategori, pemenangnya apakah cuma satu atau gimana nih? Aku nggak tahu Oh ya. iya, Mama. apakah bisa Apa siapa tahu ada jadi dua atau gimana? Nggak tahu soalnya nih. Mama. Jadi ini tuh akal-akalan Mnet Mnet, aja biar nah, rame. biar rame nggak tahu nih. Padahal mah tetap dua. Ya kalau aku prediksi All Day Project sama harapannya sih Heart to Hearts ya di sini. Atau enggak ini sih kalau enggak Heart to Hearts Kickflip. Oh, mana ngikutin Kickflip? Setelah nonton game Caterer aku cukup tertarik sama Kickflip. Gitu. Karena di situ kelihatannya anak-anaknya pada Cheerful. enggak pemalu. Oh, pemalu. Cuma ternyata setelah aku nonton kontennya mereka Enggak, tuh ternyata. enggak gitu. Jadi kayak Jaim oke, aja cukup waktu itu. menarik gitu. Jadi kayak kepo sama Kickflip. Dan Oke. lagunya di aku masuk gitu, makanya kayak tertarik sama Kickflip. Oke, itu untuk kategori Best New Artist. Kita Dan next. oh ya, saya mau elaborasi sedikit. Oke. Sebenarnya saya milih Hearts to Hearts juga atas dua, maksudnya bukan semata-mata karena ada Carmen gitu ya. Tapi emang dibanding semuanya, saya paling suka Karya-karyanya. konsepnya Hearts to Hearts gitu. Bahkan lagunya pun masuk playlist gitu. Oke. Di sejauh ini semua yang ada di sini tuh belum ada yang masuk playlist kecuali Hearts to Hearts. Heart to Hearts. Oke. Gitu. Dan ya apa namanya rilisannya menarik semua sih. Setuju. Kita juga konsisten bahas di podcast kita.
Oke. Itu kategori Best New Artist. Berikutnya sebenarnya masih banyak nih kategorinya. Jadi bear with us guys, masih banyak. Berikutnya ini ada kategori Best Vocal Performance Solo. untuk yang solo. Ada siapa aja, Mikdan? Ada Doyoung, gimana sih? Doyoung NCT dengan Dengan judul lagu. Memory. Terus ada Roy Kim, If You Ask Me What Love Is. Ada Imujin, itu Coming of Age Story. Taeyeon, Letter to Myself. Dan Rose, Toxic Till the End. Prediksinya Rose. Oke. Harapan menangnya siapa? Taeyeon. Kalau aku prediksinya justru kebalik kayaknya. Prediksi aku kayaknya Taeyeon menang di sini. Letter to Myself. Harapannya Dia masuk. Dia ada di line di artis yang datang nggak? Enggak. Oh, nggak akan menang kalau gitu. ini mah nggak ada yang datang dari iya. semua orang ini. Oh iya benar. Doyoung nggak ada, Roy Kim nggak ada, Lee Mujin juga nggak ada, Taeyeon nggak ada, Rose nggak ada. Mujin bisa jadi menang nggak sih? Bisa sih karena dia di Korea is a big thing. Big thing. Dia Dia pun Lee Mujin punya tuh. banyak punya show-nya sendiri. Punya show-nya sendiri yang aku juga sering nonton. Jadi kayak mungkin kalau aku antara Taeyeon atau Lee Mujin menurut aku. Karena balik lagi Rose itu menurut aku bakal pernah di kategori lain menurut aku. Terus harapannya apa? Harapannya si Rose. Oke. Karena aku suka Toxic Till the End. Next aja kali ya. Next. Karena masih banyak nih. Ada Best Vocal Vocal Performance yang grup. Tadi kan solo ini grup. Nah, di sini ada Davichi. Davichi dengan lagu Stitching, kemudian ada Highlight dengan Endless Ending, ada Meow dengan lagu Drop Top, ada Treasure dengan Yellow, dan Zero Beso dengan Doctor. Oke. Prediksi? Prediksi saya yang menang adalah justru Zero Base One Oke. yang menang. Kalau harapannya siapa aja lah bebas. Oke. Treasure lah, oke. Treasure lah. Kok adalah aja gitu kayak gak ikhlas gitu. Karena saya enggak. Oh ya, tapi ya Treasure karena yang saya dengar cuma Yellow doang. Dari semua yang ada dari di sini. semuanya Oke. enggak ada yang. Oh, dokter denger Doctor help me. waktu kita reaction gak sih? Enggak. Enggak ya. Cuman waktu ya ngepoin Zero Base One denger yang Zero Base, yang dokter cuman dua lagu itu doang yang saya denger. Oke. Cuman jadi harapannya saya ya Treasure, cuman kayaknya yang menang Zero Base One deh karena balik lagi lulusan Mnet. Betul. Dan kenapa saya nggak memprediksi Treasure menang? Karena YG. Betul. Dan walau sebenarnya aku masih nggak tahu Treasure itu akan menang di kategori apa, karena kalau nggak salah dia cuma di sini deh di Best Tadi Vocal ada Performance. nggak sih? Itu line up yang hadir itu mah. Oh iya benar. Oh berarti menang di sini. Nggak tahu juga, tapi karena ketika nominasi ini keluar tuh kan ada kategori, ada kriterianya nih, kayak itu tuh dinilai dari apa sih, aplikasi musik atau apalah pokoknya ini yang pokoknya ada kriterianya dibaca. Dan aku baca di Twitter tuh Yellow-nya Treasure itu Nggak terlalu. nilainya rendah dibanding yang lain gitu. Jadi Prediksi mana siapa? Jadi prediksi aku sama Zero Base One. Kalau nggak Davichi juga kalau nggak salah di sana cukup rame ya. Cuman harapannya sih of course Treasure. Atau mungkin tiba-tiba yang menangnya Meow, Bisa I jadi. don't know. Gitu. Karena Drop tuh juga cukup rame sih kalau nggak salah. next kita masuk ke Best Rap and Hip Hop Performance. Wah ini menarik banget. Justru saya lebih tertarik ke genre ini karena Oke. dibanding K-popnya saya lebih nggak lebih sih. Cuman saya akhir-akhir ini lebih banyak dive deepnya ke K-hip hop. Yang pertama ada Haon featuring Giselle of Aespa yang berjudul Skr ini. Terus ada yang kedua ada Dynamic Duo sama Gami. Ini judulnya Take Care. Yang ketiga ada Big Naughty featuring Lee Chan Hyuknya Akmu itu music. Yang keempat ada PH1 featuring Jung Jisoo. Ini Life is a Movie. Dan yang terakhir adalah Tablo NRM Stop the Rain. Oke. Prediksinya adalah Tablo dan RM Of course. Stop the Rain. Karena ini dua figur, kalau dibandingin semuanya, dua figur ini adalah figur yang sangat besar Betul. gitu. Tablo dari Epic High gitu ya. Epic High masih nggak sih Sul? Masih ya? RM BTS gitu. Siapa? PH1 mau lawan RM. Cuman prediksi saya Tablo sama RM yang menang. Cuman kalau harapannya sih PH1 sama Jung Jisoo karena ini yang masuk playlist. Balik lagi yang saya dengerin gitu. Haon juga bagus yang sama Giselle dan ini bisa jadi underdognya lah gitu. Si Haon sama Giselle ini. Kalau aku prediksi sama Tablo dan RM, of course. If you know, you know. Kalau harapannya sih Ada ini ya. Ada sentimen ya. sorry banget. Oke. Terus, tapi kalau harapannya jujur aku nggak dengerin salah satu lagu dari nominasi ini. Nggak ada yang aku denger, jadi kayak siapa aja lah boleh bebas. Oke. Next kali. Kita lanjut. Best Collaboration. Yang pertama ada Mark featuring Youngji, itu Fraxtia.
Yang kedua ada Jennie featuring dan Doechii yang Extra Extra L. L. Yang ketiga G-Dragon featuring Anderson .Paak, Too Bad. Waduh, empat ini ada Rose dan Bruno Mars EVT, dan terakhir V dan Park Hyo-shin Winter Ahead. Wah, ini sangat ketat ya persaingannya. Tapi menurut aku prediksi aku yang menang adalah Rose karena lagunya se-booming itu either di global ataupun di Koreanya sendiri gitu. Dan harapan aku ya Rose. Kayak tadi di nominasi Indonesia ini aku bilang aku tidak begitu berharap Rose menang karena aku berharapnya dia menang di sini. Karena aku cukup pede dia menang di sini gitu. Karena EVT is a big thing di 2025 ini. Yes. Kayaknya one of the most streamed song juga nih. Iya. Oh, dari mana? Even nggak di tahun ini gitu, masuk ke all time juga sih. Karena itu udah berapa billion gitu pendengarnya. Di Spotify pun jumlah streamnya. Kalau dari saya ya udah jelas sih ini mah EVT ya. Cuman kalau harapannya sih G-Dragon. ya GD. GD atau Jennie lah. Jennie sama Doechii ini bagus juga. Extra L juga enak sih. Extra L. Aku suka MV-nya. Doechii rapnya asik banget. Next kita ke Best OST. Ini ada Park Hyo-shin dengan Hero yang itu dari film Firefighters. Terus ada TXT When the Day Comes dari Resident Playbook OST-nya gitu ya. Terus ada Boy Next Door Never Loved This Way Before dari Odd Girl Out. Terus ada Huntrix Golden dari K-pop Demon Hunters. Udah obvious. Dan Saja Boys Soda Pop. It's obvious. Either Golden atau Soda Pop. Soda Pop. Harapannya ya antara dua itulah bebas. Kalau aku harapan aku Golden sih, udah. Ya itu lebih besar ya. Walaupun sebenarnya yang masuk playlist aku adalah lagunya TXT yang When the Day Comes. Kali itu enak sih lagunya. Ini saya nggak ada yang masuk playlist sih sejujurnya. Mana kayaknya ini udah for sure kayaknya Golden sih. Jadi kita next aja ya. Next aja langsung ke Best Music Video. Ini ada dari Chan Hyuk, Vivid La La Love. Terus ada Jennie Zen, aespa Dirty Work, All Day Project Famous, dan Blackpink Jump. Prediksi Jennie Zen. Harapan saya yang menang aespa Dirty Work. Kalau aku sih prediksi kayaknya Jennie ya, Zen. Dan harapannya Blackpink Jump. Oke. Karena Jennie MV-nya yang Zen ini itu keren banget sih, sangat itu epic banget. Di satu sisi sangat eksperimental, di sisi lain sangat apa ya? Jadi nggak tahu ya, ini emang Jennie ini banyak idenya, maksudnya ya apa ya? Mungkin dia mencoba bikin tren baru gitu. Dan productionnya emang sebesar itu gitu. Setuju. Jadi kayaknya itu sih. Oke, next. Ada Best Band Performance. Yang pertama ada And Flying, Everlasting, CN Blue, A Sleepless Night, Day 6, Maybe Tomorrow, Quar, Dear, dan Extraordinary Heroes, Beautiful Life. Prediksi saya yang menang adalah Day 6, Maybe Tomorrow. Harapan saya Extraordinary Heroes, Beautiful Life. Oke. Kenapa? Karena Maybe Tomorrow sejujurnya saya justru belum denger loh. Saya aja baru tahu ada Day 6 punya lagu Maybe Tomorrow. Padahal saya dengerin banget Day 6 gitu ya. Bentar, ini lagu yang mana gitu. Padahal di album The Decade, itu di album The Decade apa ya? Kayaknya enggak deh. Day 6. Iya tuh bukan album The Decade. Saya belum denger deh kayaknya. Kalau Beautiful Life saya udah denger gitu. Beautiful Life-nya kan kita nge-reaction juga gitu, Extraordinary Heroes, dan bagus musiknya. Oke. Gitu. Agak milih kakak ade ya. Ya, sebenarnya bebas aja sih. Mereka abang ade juga gitu. Mau menang di antara dua itulah, atur-atur aja. Kalau aku sih sama ya. Kayaknya Day6 yang menang, tapi harapannya Extraordinary Heroes. Kenapa? Day6 tuh kayak udah pilihan obvious aja gak sih? Kayak obvious choice kayak gitu. band paling terkenal di Korea apa? Betul. Ya Terus kayak kalau kenapa harapannya Extraordinary? Karena kayaknya cuma grup itu yang aku dengar, sisanya aku gak pernah dengar. Quar juga, saya ini justru yang Dear ini masuk ke playlist saya sebenarnya. Oh. Okay. Cuman kayaknya sulit deh buat bisa bersaing sama Day6 dan Extraordinary Heroes. Nah, ini menarik juga nih. Kita lanjut ke best kategori best koreografi. Yang pertama itu ada Jennie dengan Like Jennie, yang kedua ada aespa dengan We Flash. Again ada All Day Project dengan Wicked, ada Cortis dengan Go, dan G-Dragon feat Anderson .Paak. Anderson .Paak dengan Too Bad. Gimana? Prediksi Like Jennie pengennya siapa? We Flash.
Kalau aku prediksi Like Jennie pengennya sama si Weeflash, karena Weeflash juga secara koreografi itu rame banget ya kemarin. Cuma kayak Like Jennie globally itu juga Globally itu sangat lebih besar sebenarnya. rame banget gitu. Jadi ya itulah. Ya. Perkiraan. Cuman di sisi lain juga bagus-bagus semua juga, kayak Cortis Yanggo juga sekarang Iya, lagi rame banget. benar. Cortis Yanggo Wicked juga itu rame Wicked sih. juga rame. Koreografinya. Terus Too Bad juga, meskipun dibanding yang lain koreografinya kayaknya saya juga nggak tahu Too Bad gimana. Oh, cuman ya banyak juga sempat ada trennya juga. Cuman kayaknya kalau dibandingin sama yang lain enggak sih. Nggak sih ini gitu ya. Oke, kita masuk ke Best Dance Performance Male Solo. So, Pertama ada Mark dengan 1999. albumnya dia ya. Ini. Ya, terus ada Key dengan Hunter, terus ada G-Dragon Too lagi Bad. dengan Too Bad, ada J-Hope dengan Mona Lisa dan Kai dengan Wait on Wait Me. on Me. Prediksi. Prediksinya mungkin G-Dragon. Hmm. Sejujurnya aku nggak pernah nonton performance-nya dari Small W ini sih. Sejujurnya dia aku nggak tahu. Sama, saya juga sama. Jadi nggak tahu. Jadi kayak banyak nggak taunya, tapi mungkin kemungkinan G-Dragon, kalau nggak J-Hope sih. Ya, Untuk- sama prediksi Antara saya. itu dua itu. Harapannya apa? Bebas. Harapannya bebas, karena nggak tahu gitu, kayak nggak bisa ngebandingin gitu loh. Iya. Sorry banget guys. Oke, Udah, next. kita lanjut aja ke yang Best Dance Performance Female Solo. female solo. Yang pertama itu ada Dayong yang Body, terus ada Mini, Her, ada Jennie Like Jennie, ada Jisoo dengan Earthquake, dan ada Karina dengan Up. Ini obvious kayaknya Best Dance Performance Female Solo mah Like Jennie gak sih? Bisa jadi, atau bisa jadi Atau juga Karina. Karina kayaknya nggak sih? Enggak ya? Kata aku kayaknya antara Jennie atau enggak Dayong. Dayong Karena saya nggak Dayong tahu. juga Body tuh rame banget kemarin waktu dia rilis tuh, kayak serame itu. Makanya dia juga menang kan kemarin di KGMA gitu. Jadi kayak I see, I tapi see. kayaknya most likely Like Jennie. Jennie sih. Harapannya? Jennie juga sih. Enggak, Jisoo deng, Earthquake. Oke. Saya bebas lah siapa aja. Bebas lah. Oke. Oke, kita lanjut ke kategori berikutnya. Ini Nah, ini adalah Best Best Dance Dance Performance Male Male Group. Ada siapa aja? Udah Seventeen dengan title track dengan track yang Thunder, Boy Next Door, If I Say I Love You, NCT Dream, When I'm With You, NCT Wish, Pop Up, Plave, Dash, Rise, Fly Up, dan TWS Countdown. Prediksi. Prediksi. Saya nggak bisa memprediksi sejujurnya. Aku cuma tahu beberapa Korea doang ya dari yang ini tuh. Kalau prediksi, kayaknya most likely sih either Seventeen Thunder atau Countdown-nya TWS. Kayaknya prediksi. Tapi harapannya sih Rise yang Fly Up ya, karena koreografinya Rise tuh susah-susah. Yang Fly Up ini juga susah gitu. Jadi kayak Saya juga Fly Up aja. Fly Up. Karena saya dengar lagunya Fly Up doang, oke. sisanya nggak denger. Oke. Tapi nggak tahu ya. Oke, kita lanjut Oh, Pop Up sempat denger deh, cuman Fly Up lebih inget. Oke. Kita lanjut berarti Terakhir. yang female ya. Kategori terakhir Best ya Dance ini. Performance Female Group. Ini ada Eyelid. Eyelid dengan Cherish My Love, ada aespa aespa Whiplash, Whiplash, ada Baby Monster Drip, Blackpink Jump, ada I Rebel Heart, dan Les Seraphim Hot. Ini lebih Unpredictable sih menurut aku ini. ya lebih sulit dibaca. Cuman Kalau prediksi, prediksi saya aespa Whiplash. harapan aespa. Aespa Whiplash. Kalau aku sih prediksi kayaknya aespa Whiplash ya. Tapi harapan of course Baby Baby Monster Monster Drip. Walaupun most likely sih enggak ya kayaknya Baby Monster. Nggak tau lah, aku tuh kalau Baby Monster atau Tracer masuk nominasi itu kayak udah langsung hilang harapan gitu loh. Kayak ini mah dimasukin cuma buat ngeramein Iya. doang gitu loh. Si Mnet ini kan hubungannya buruk sama YG, jadi kayak udahlah. Udah ya? Dan terakhir sebenarnya ada Masih juga ada, nih fans fans choice gitu. Yang ini tuh dipilih langsung sama fans Di Mnet melalui Plus. aplikasi Mnet Plus kemarin kayak gitu. Cuman sebenarnya di situ ada listnya, ada top 10-nya gitu. Pokoknya kita bisa ngeliat lah siapa yang ada di top 10 posisinya. Cuman kita tidak tahu penilaiannya seperti apa, karena itu kalau nggak salah di combine itu kan ada dua waktu gitu loh, kayak dua momen Ngerti. voting. Oh, Jadi kayak sesi pertama. Ya intinya yang pertama tuh dari berapa sampai berapa, tanggal berapa sampai berapa, yang kedua tuh dari tanggal berapa sampai berapa Ya. gitu. Jadi kayak itu tuh di-combine terhasilnya, dan nggak tahu ada penambahan dari juri atau gimana, aku lupa deh. Cuma kayak ya intinya gitu lah, kalau fans sama gimana nanti kumaha engke gitu, kalau mau Sunda nama. Walaupun of course aku berharap dari fans ini yang menariknya adalah Treasure dan Baby Monster. Kalau Baby Monster sih kemungkinannya cukup gede ya, karena kalau nggak salah dia masuk top 3 deh. Tapi kalau Treasure tuh kalau nggak salah nggak pernah masuk top 10. kompetitornya siapa di situ? Yang Banyak kayaknya, hampir semua grup yang ada di, nomor 1-2-nya tuh siapa yang naik turun? aku lupa lagi. Soalnya aku fokusnya langsung ke grup yang aku cari. Nah, Dan which is Treasure tuh di jauh. bawah 10, di atas 10, jadi kayak 11, 12, 13.
Tume gimana Tume nggak kompak, padahal aku vote setiap hari tapi nggak naik ke 10. Heran. Udahlah intinya gitu kalau untuk fans choice. Udah berarti itu aja untuk kategori nominasi dari Mama Awards 2025 dan beberapa prediksi kita soal Mama. Kita lihat ya ntar hari Sabtu dan Minggu. Mungkin kita juga bakal ada reaction kali ya soal performance Mama gitu. Dan mungkin akan di situ kan kita juga announce ulang kali ya kayak gini gitu, siapa aja pemenangnya. Kayak gitu. Dan kita ya jatuhnya apa ya? Kita reportase lah gitu. Gimana respon netizen atas hasil nominasi Mnet ini. Oke, itu aja paling dari untuk video spesial episode kali ini. Kalau kalian punya teori sendiri, punya prediksi sendiri, punya harapan sendiri, tulis di kolom komentar. Back again, jangan ribut guys, stay positif. Udah itu aja. Dah.